Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Eka Arenta dengan 3 digit yang terakhir 030 dari kelas TIA 2024. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana prediksi harga saham Google menggunakan multiple linear regression. Pertama, di sini ada latar belakang kenapa saya memilih analisis harga saham, karena sangat penting dalam dunia keuangan. Kemudian, untuk mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham seperti harga open, harga tertinggi, harga terendah, dan volume penjualan jual beli pada hari itu. Kemudian untuk mengetahui bagaimana peran multiple linear regression dalam analisis data numerik saham. Tujuan penelitiannya adalah untuk menerapkan multiple linear regression untuk prediksi harga penutupan atau close, menganalisis pengaruh variabel masing-masing variabel independen, kemudian mengevaluasi performa model menggunakan MSE, RMSE, dan MAPE, menunjukkan aplikasi nyata regresi dalam analisis keuangan. Dataset yang saya gunakan merupakan Google Stock Price yang bersumber dari Kaggle. Yang saya ambil adalah periode tanggal 26 September hingga 5 Desember 2023 sebanyak 50 baris data dengan variabel X1 sebagai open, X2 sebagai high, X3 sebagai low, X4 sebagai volume, dan Y sebagai close. Di sini datanya, sebagian datanya untuk lengkapnya ada di sini, tanggal 26 hingga 5 Desember. Kemudian selanjutnya kita untuk melakukan metode MLR dengan rumus umum Y sama dengan A plus B1 kali X1 hingga Bn kali Xn. Untuk memperoleh persamaan ini, kita lakukan perhitungan kita menggunakan data yang sebelumnya. Perhitungannya antara lain X1 kuadrat hingga X4 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y hingga X4 kali Y, kemudian X1 kali X2 hingga X3 kali X4. Setelah didapatkan perhitungan ini, kemudian kita jumlahkan perhitungan yang sebelumnya kita lakukan. Pada hasilnya pada tabel yang berwarna biru. Setelah kita dapatkan jumlahnya, kemudian kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan tadi kita gunakan untuk menemukan persamaan linearnya dengan mengubah persamaan tadi menjadi matriks augmented. Kemudian kita selesaikan matriks augmented menggunakan eliminasi Gauss. Seperti ini gambaran persamaan tadi jika kita ubah menjadi matriks augmented. Langkah pertama dalam eliminasi Gauss, kita tukar baris kelima dengan baris ke-1 karena baris kelima yang paling besar dan baris 1 yang paling kecil kita tukar. Kemudian kita eliminasi pada kolom 1 dengan faktor sebagai berikut sehingga hasilnya 0. Kemudian kita tukar baris ketiga dengan baris kedua. Kemudian kita eliminasi pivot 1 hingga 5 dengan faktor sebagai berikut dan didapatkan matriks segitiga atas sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan bentuk segitiga atas, kita dapat menggunakan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai variabel A, B1, B2, B3, dan B4. Pada baris kelima, dengan persamaan sebagai berikut, kita masukkan B4 ke dalam persamaan dan didapatkan hasil 5,59927 kali 10 pangkat minus 11. Pada baris keempat, persamaannya sebagai berikut. Kemudian kita masukkan B4 pada persamaan dan didapatkan hasil 0,179544. Pada baris ketiga, persamaannya sebagai berikut. Kita masukkan B3 dan B4. Kita dapatkan persamaan ini dan hasilnya minus 0,176097. Pada baris kedua, persamaannya sebagai berikut. Kemudian kita masukkan B2, B3, dan B4. Hasilnya B1 0 sama dengan 0,93735.
Untuk baris pertama atau intercept, persamaannya sebagai berikut. Setelah itu dapat kita masukkan B1, B2, B3, dan B4 yang kita dapatkan pada persamaan sebelumnya untuk menyelesaikan A, dan kita dapatkan nilai A di sini sama dengan 8,63022. Kemudian hasilnya dari estimasi koefisien tadi, kita dapatkan persamaan Y sama dengan 8,63022 plus 0,93735x1 min 0,176139x2 plus 0,1795554x3 plus 5,599269 kali 10 pangkat min 11 x4. Untuk interceptnya yaitu 8,63, harga penutupan ketika semua variabel X sama dengan 0 itu akan bernilai 8,63 jika semua variabel X-nya itu sama dengan 0. Untuk B1, setiap kenaikan 1 unit open, prediksi close akan naik sebesar 0,937 unit jika variabel lain itu tetap. Untuk B2, setiap kenaikan 1 unit height, prediksi close-nya akan turun sebesar 0,176 unit atau efek negatif. Untuk B3, setiap kenaikan 1 unit low, prediksi close akan naik sebesar 0,179 unit. Untuk B4, volumenya hampir tidak berpengaruh signifikan karena nilainya sangat kecil. Sedangkan skala volume penjualan atau transaksi jual beli itu sangat-sangat besar, dari 2 juta hingga 4 juta per harinya. Kemudian ada evaluasi model. Di sini ada grafik nilai aktual versus nilai prediksi, yang dimana yang garis biru merupakan nilai aktual dan garis oranye merupakan nilai prediksi. Dapat kita lihat di sini nilai aktual dengan nilai prediksi sangat mendekati atau hampir mendekati. Dapat kita lihat pada tanggal 20 hingga tanggal 26 atau 25. Di sini dapat memprediksi harga saham turun pada hari itu meskipun sedikit perbedaan. Kemudian pada tanggal 31 di sini dia tepat memprediksi harganya, yang artinya model yang saya temukan sangat bagus. Dan untuk mean square error atau MSE di sini didapatkan 2,65964, yang artinya jika nilai MSE kecil maka performa prediksi juga baik. Untuk RMSE di sini nilainya 1,631, yang artinya semakin kecil semakin baik. Untuk MAPE di sini kita dapatkan 1,041%. Jika nilai MAPE lebih kecil dari 10%, maka akurasinya sangat tinggi. Dan sebaliknya jika lebih, akurasinya di sini jika di atas 10 baik, di atas 20 cukup, dan lebih dari 50 itu rendah. Kesimpulannya, model regresi yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Untuk interpretasi koefisiensinya, untuk nilai X1 open itu yang paling berpengaruh positif terhadap harga penutupan. X2 high berpengaruh negatif meskipun kecil, hanya 0, sekian tadi, dan low juga X3-nya memberikan kontribusi positif yang cukup. Kemudian untuk volumenya, pengaruhnya sangat kecil atau hampir tidak signifikan karena volume transaksi atau penjualan jual belinya itu sangat besar, sebesar 4 juta, kurang lebih 4 juta. Kemudian untuk evaluasi akurasi model ada MSE-nya 2,65 sekian dan RMSE-nya 1,631 dan MAPE-nya 1,041%.
Dari hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi karena nilai MAPE kurang dari 10% dan nilai MSE dan RMSE ini relatif kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang dibangun mampu memprediksi harga saham, harga penutupan saham dengan baik berdasarkan variabel open, high, low, dan juga volume. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.